Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai sistem respirasi pada mamalia. Langsung saja, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita amati penjelasan mengenai materi melalui video ini. Nama saya Nada Fahira dengan NIM H0411911075. Bernapas adalah proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru setiap 3-5 detik sekali. Setelah itu, terjadilah proses respirasi eksternal ketika oksigen di paru-paru dipindahkan ke darah. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan respirasi internal ketika oksigen di darah disalurkan ke sel-sel di seluruh tubuh sehingga sel tersebut bisa bekerja dengan baik. Sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Alat respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat oksigen dapat berdifusi masuk dan sebaliknya karbon dioksida dapat berdifusi keluar. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus. Berikut ini disajikan beberapa jenis gambar sistem respirasi pada hewan vertebrata, seperti burung yang termasuk dalam kelas Apes memiliki alat respirasi paru-paru dan pundi-pundi udara. Selanjutnya yakni ular yang termasuk dalam kelas Reptilia memiliki alat respirasi yakni paru-paru. Selanjutnya yakni ikan yang termasuk dalam kelas Pisces memiliki alat respirasi yakni insang. Selanjutnya adalah katak. Nah, katak termasuk dalam kelas amfibi yang memiliki 4 alat respirasi yakni insang, kulit, mulut, dan paru-paru. Namun, keempat alat respirasi ini tidak digunakan secara bersamaan, melainkan bergantung pada fase pertumbuhan pada katak. Selanjutnya yang terakhir yakni sapi, yang termasuk dalam kelas mamalia, di mana alat respirasinya yakni paru-paru. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada mamalia. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Dalam hal ini, mamalia diwakili oleh manusia yang memiliki sistem respirasi yang cukup kompleks dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Adapun alat pernafasan pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasalis, di mana di dalamnya udara dibersihkan oleh rambut-rambut. Yang kedua, faring, di mana di bawahnya terdapat pangkal tenggorokan yang disebut laring, yang di dalamnya terdapat selaput suara. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan, berbentuk seperti pipa yang menghubungkan antara laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara untuk masuk dari leher ke bagian dada. Yang keempat, bronkus atau cabang dari trakea. Bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan mencegah infeksi. Yang kelima, bronchiolus atau cabang dari bronkus. Bronchiolus bercabang lagi sampai halus dengan dinding semakin tipis, dan pada bronchiolus ini cincin tulang rawan tidak terdapat lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan sistem respirasi pada mamalia. Di sini terdapat alveolus. Fungsi utama alveolus ialah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan dialirkan ke dalam aliran darah, kemudian karbon dioksida yang masuk melalui aliran darah akan dikirim keluar tubuh oleh alveolus. Fungsi paru-paru ialah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut dengan pernafasan eksternal atau pernafasan. Jika fungsi paru-paru terganggu, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Baik, selanjutnya pembagian mekanisme pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah pernafasan dada, di mana manusia bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Di sini, otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Mekanisme pernafasan dada dibedakan menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah fase yang diawali dengan berkontraksinya otot tulang rusuk sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Kemudian, fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke bawah yang diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wana Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Telah dijelaskan pada sebelumnya oleh teman saya bahwasanya mekanisme pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan
berelaksasinya dan berkontraksinya otot diafragma. Apa sih otot diafragma itu? Nah, otot diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Pada pernapasan perut sendiri ada dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi terjadi apabila otot diafragma mengalami kontraksi sehingga otot diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, udara dari luar masuk, maka terjadilah inspirasi. Sedangkan ekspirasi terjadi apabila otot diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru membesar, udara keluar, maka terjadilah ekspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nurul Rizka Fahira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volume udara pernapasan pada manusia. Yang pertama ada volume tidal atau udara pernapasan. Merupakan udara sebanyak 500 cc yang dapat masuk maupun keluar melalui inspirasi maupun ekspirasi biasa. Nah, setelah melakukan ekspirasi biasa ini akan masih tersisa udara sebanyak 2500 cc di paru-paru. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau disebut juga dengan udara komplementer. Merupakan udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup melalui inspirasi maksimum setelah melakukan inspirasi biasa. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi atau disebut juga dengan udara cadangan. Merupakan udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan melalui ekspirasi maksimum setelah melakukan ekspirasi biasa dengan cara mengerutkan otot-otot perut. Yang keempat ada volume residu atau udara sisa. Merupakan udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat lagi dihembuskan dan tetap tersimpan di paru-paru. Selanjutnya ada kapasitas vital paru-paru atau disebut juga dengan KVP. Merupakan udara yang dapat dihembuskan dengan sekuat-kuatnya setelah melakukan penarikan napas sedalam-dalamnya. Jadi kapasitas vital paru-paru ini merupakan jumlah dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Selanjutnya ada pula volume total paru-paru, merupakan keseluruhan udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Jadi volume total paru-paru ini merupakan jumlah antara volume residu dan kapasitas vital paru-paru. Nah, dapat kita lihat di sini skema dari volume udara pernapasan pada manusia. Ada volume tidal, ada pula volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas vital paru-paru, dan volume total dari paru-paru. Salam teman-teman, saya Fajar Arianti. Nah, di sini saya akan membahas mengenai reaksi pernapasan dan juga faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi pernapasan pada manusia. Sebelum kita beranjak lebih jauh teman-teman, sebenarnya respirasi ini tidak hanya terjadi di sistem pernapasan, namun juga terjadi di seluruh kegiatan sel teman-teman. Nah, namun reaksi respirasi yang biasa kita kenal membutuhkan oksidator berupa oksigen atau biasa kita sebut sebagai reaksi aerob. Nah, teman-teman, reaksi pada pernapasan ini merupakan reaksi aerob yang membutuhkan oksigen sebagai oksidatornya. Teman-teman bisa melihat gambar di samping mengenai reaksi pernapasan. Sebenarnya reaksi pernapasan ini merupakan kebalikan dari reaksi fotosintesis, di mana reaksi pada fotosintesis yang dibutuhkan oleh tumbuhan adalah karbon dioksida dan juga uap air, sedangkan pada pernapasan yang dibutuhkan adalah oksigen dan juga karbohidrat. Teman-teman, tentunya reaksi fotosintesis dan juga reaksi pernapasan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana ketika kita menghirup udara itu berasal dari oksigen dan juga karbohidrat yang dihasilkan oleh proses fotosintesis pada tumbuhan, dan kemudian apa yang kita hirup ini akan menuju ke paru-paru melalui mekanisme tertentu dan kemudian diekspirasikan, dan ekspirasi itu akan menghasilkan zat berupa karbon dioksida dan juga uap air yang akan digunakan kembali dalam proses fotosintesis pada tumbuhan itu sendiri. Teman-teman, kami juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Faktor yang pertama adalah usia, di mana semakin berumur seseorang, maka laju respirasinya juga akan semakin melambat. Misalkan pada bayi yang memiliki laju respirasi yang lebih tinggi, dikarenakan dia membutuhkan energi yang cukup besar untuk bertumbuh. Kemudian, faktor yang kedua adalah jenis kelamin, di mana pada laki-laki dia memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi, dikarenakan dia memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor suhu tubuh, di mana ketika seseorang merasakan kedinginan, otak akan mengirim sinyal ke paru-paru untuk meningkatkan frekuensinya. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembakaran sehingga dihasilkan panas pada tubuh. Kemudian yang terakhir adalah faktor pola hidup, di mana seseorang yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat memiliki tingkat kesehatan cukup tinggi pada pernapasannya.
itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami, yakni sistem respirasi pada mamalia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.